Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang tak terkira saat ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, semangat untuk belajar bersama. Semoga karunia ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita dimudahkan di sini untuk bisa menyaksikan hikmah-hikmah Allah diturunkan dan kita merasakannya. Kita juga dimudahkan untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mudah-mudahan juga tertular kepada orang-orang di sekitar kita. Dan semoga saya dan Ustadz Andi Albi dimudahkan dan diberkati bisa menemani teman-teman di sini mengerti dan merasakannya sesuai kapasitas masing-masing. Salawat dan salam kita sambungkan dengan guru dari segala guru, Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, insan kamil, yang juga guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita sebagai wali, para nabi yang menuntun umat manusia. Wabil khusus pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang saat ini teksnya kita baca. Teks tafsir sufi kalau dalam bahasa sehari-hari di kalangan umat Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang surat 83. Teman-teman juga bisa membuka Al-Quran masing-masing supaya lebih ada catatan-catatan ya. Surat Al-Mutaffifin itu terjemahannya adalah orang-orang curang, gitu ya. Orang-orang curang yang diawali dengan penggambaran kecurangan dalam perdagangan. Yang Bapak Ibu juga alami kalau ke pasar gitu, kalau ke mall gitu. Atau dalam bisnis transaksi. Nah, kecurangan itu membawa kita berlebihan. Atau berlebih, kita yang meminta lebih. Kalau untuk diri kita dan berkurang kalau kita untuk orang lain gitu ya. Nah ternyata cerita perdagangan ini agar kita mudah memahami al-mutaffifin yang ada dalam diri kita. Ya jadi ini bicara tentang al-adil, keadilan. Jadi ketika kita melatih diri tidak terlalu berlebihan, tidak berkurang dalam melihat segala sesuatu, maka ini yang disebut adil. Dan hanya kita yang tahu. Nah, ketika kita sudah bisa adil, maka kita bisa jernih, ya, menyaksikan segala persoalan, baik yang nampak secara lahiriah fisik, sekarang ada yang nampak secara digital di sosmed, dan juga yang terjadi dunia batin kita, berupa memori, imajinasi, karakter-karakter yang muncul di benak kita. Ya, nah kita jadi mahir mengamati, ya, mengamati, menjadi pengamat yang adil dalam setiap peristiwa. Ketika kita mampu menjadi pengamat yang adil, kita diibaratkan seperti melihat dari di atas dipan-dipan. Saya suka analogikan seperti Aladin lagi naik di sajadah itu loh. Jadi bisa testernya kalau kita ketemu keluarga yang kita pernah punya masa lalu yang tidak bagus, tidak enak dengan dia, kita bisa nggak melihat dari atas dipan-dipan. Bagus itu perumpamaan. Melihat dari atas, kita melihat orang di neraka, di surga, tapi kita tidak ikut larut. Nah, buah dari mereka yang melihat, bisa memandang kehidupan ini dari atas dipan-dipan, dari kesadaran yang adil, yang jernih, maka dia akan dikaruniai khamar, yang
tersegel, masih murni. Nah, itulah kenikmatan, asyik. Nah, di sini juga ada kasturi, nanti akan ada khamar murni, ada nanti istilah-istilah baru ya Ustadz Andi ya. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, mari kita masuk ke dalam apa yang menjadi esensi yang disampaikan Ibnu Arabi. Kalau kuda sudah mahir seperti ini, kita tidak lagi serta-merta sembrono menjalani hidup ini, baik dengan diri kita ataupun menilai yang ada di luar diri kita. Silakan Ustadz Andi, kita selami sama-sama kontemplasi teks yang akan dibacakan. Terima kasih banyak Bang Dame. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang hadir pagi kali ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi ayat dari ayat 27 sampai 36 dari surah Al-Mutaffifin atau surah yang ke-83 dalam Al-Quran. Insya Allah ini akan berbicara tentang jenis-jenis minuman. Jadi, lebih banyak berbicara, lebih fokus kepada jenis minuman yang diminum oleh orang-orang yang mendapatkan atau yang disebut dengan orang-orang yang abror atau orang yang taat, orang yang patuh, orang yang baik. Pada ayat sebelumnya kita baca ulang kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang patuh, orang yang baik itu berada dalam kenikmatan yang sangat besar. Al-ara'iki yanzurun, mereka memandang dari dipan-dipan. Nah, mereka di atas dipan-dipan memandang kepada sesuatu yang lebih di bawah. Ta'rifu fi wujuhihim nadrat naim, dan mengetahui pada wajah mereka ada tanda-tanda kenikmatan atau kesenangan atas kenikmatan. Yusquna min rohikin mahtum, mereka diberikan minum dari rohik mahtum, dari homer atau minuman yang mana mahtum masih tersegel. Kita mau segelnya itu miskun, itu kasturi. Wabidzalika, oleh karena itu yatanafasul mutanafisun, maka hendaklah setiap orang itu berlomba-lomba untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian dilanjutkan ayat 27, mizajuhu, campuran daripada hikmahtum itu atau homer yang murni itu disebut min tasnim. Nah, dapat campurnya dari tasnim. Nah, tasnim itu apa? Ainan, yaitu mata air, yashrabu biha muqarrabun, yang mana mata air itu yang mana minum orang-orang yang muqarrabun atau orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minumnya dari tasnim. Ibnu Arabi pada tafsirnya berkonsentrasi pada dua ayat ini tentang tasnim. Adapun selanjutnya Ibnu Arabi tidak menjelaskan lebih detail mengenai ini, tapi kita baca terjemahnya. Innal ladzina ajramu qalu minal ladzina amanu yadhakun, sesungguhnya orang-orang yang jahat atau berdosa kanu dulunya dari diantara orang-orang yang menertawakan orang-orang yang beriman, yadhakun. Wa idza maru bihim, jika mereka bertemu dengan mukmin, yataghammasun, mereka saling berkedip mata pada orang mukmin. Wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin, jika saja mereka itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan riang gembira. Wa idza ra'ahum qalu in haula ila dzulun, kalau orang-orang yang
berdosa itu melihat orang-orang yang abror, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang abror adalah orang yang wa ma ursilu alaihim izin, nah, tidaklah diutus kepada mereka seorang hafizin penjaga. Wal yaumal ladzina amanu, maka hari ini yang mana orang-orang uh, yang mana orang-orang yang beriman bertawakan orang-orang yang kafir. Al aroiki yang drun, mereka di atas dipan-dipan mereka memanjat. Kemudian ayat yang terakhirnya, apakah hal suib kufaru, apakah di orang kafir itu diberi balasan maka nuyafun atas apa yang mereka perbuat. Jadi Ibnu Rabi memfokuskan pada dua ayat ini, mizaju min tasnim ainan yasrabu bihal muqarrabun, karena pada dua ayat ini Ibnu Rabi akan menjelaskan tentang kedudukan atau makom manusia dalam perjalanan spiritual. Kita mulai. Jadi mizajuh min tasnim atau campuran dari rohik homer murni itu, mizajul homer bror atau campuran daripada homer orang-orang yang taat atau patuh itu min tasnim, dari tasnim. Tasnim itu apa? Al isk, yaitu kerinduan cinta hakiki yang murni dan asfuh dan murni. Cinta atau kerinduan hakiki yang murni itu campuran, yaitu berupa tasnim. Secara bahasa tasnim itu adalah sesuatu yang tinggi secara bahasa. Apa itu wahwal tasnim? Itu wahwal mahabbatuz zat. Inilah yang disebut dengan mahabbatuz zat atau cinta zat. Jadi nanti ada penjelasan di bawah. Yang mu'abbat an habil kapur, yang mana disebut juga dengan kapur. Bi'tibari rusia halil jam'i, yang mana ketika dipandang tasnim itu disebut juga kapur ketika dilihat dari sisi jam'i atau kesatuan. Ubiro'an ha tasnim, disebut juga dengan tasnim ketika bi'tibari martabah halut tafsil. Nanti kondisi tafsil dan jam'i akan saya jelaskan. Fa innahu ta'ala rabbul wujud, sesungguhnya tasnim itu adalah posisi yang paling tinggi dari keberadaan. Nah, ini bagannya. Jadi minuman di surga orang-orang yang baik itu ada dua, kapur dan tasnim. Jadi mizajuhu min tasnim, ada yang kapur dan ada yang tasnim. Sebenarnya hal ini adalah suatu hal yang sama, tapi dikatakan kalau kapur itu orang yang mengalami akan minum kapur ketika mengalami yang namanya kesatuan dengan segala satu. Dia sudah tidak melihat lagi perbedaan di antara banyaknya hal yang ada di depan matanya. Sedangkan tasnim adalah minuman, di sini dikatakan ahlul jam'i wa tafsil, adalah minuman bagi orang yang sudah melihat kesatuan dan keragaman. Jelasan lebih detailnya seperti ini. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Besar nggak nih Bang? Atau kecilan? Bisa ya. Bisa digedein dikit. Ya, oke. Kelihatan kok. Ya. Jadi bagi penjelasannya. Jadi ini G3. Jadi ini semacam piramida perjalanan spiritual manusia. Bang Dame akan dijelaskan lagi. Di sini sebelah kiri disebut dengan tafsir atau dualisme atau keragaman yang kita alami sekarang
ada Bang Dame, ada Ustadz Andi, ada Ibu Julia, ada seterusnya. Itu yang disebut dengan dualisme. Nah, dualisme ini meniscayakan atau melazimkan seseorang pasti akan mengalami suka, nggak suka, benci, marah, bahagia, senang, dan seterusnya. Karena sudah dalam hal ini mengalami tafsil, karena mengalami namanya, kita mengalami mencari sesuatu yang lebih dalam dan lebih hakiki. Manusia akan bertanya, apa sih? Akhirnya mengalami perjalanan spiritual naik. Disebut dengan sampai kepada maqamul jam'i atau kesatuan. Ketika sampai ke kesatuan itu, ya semacam pendekatannya semacam kalau kita terlelap, kita tidak mengalami apapun kecuali bahagia. Makanya kalau kita tidur kemudian bangun dalam kondisi saat tidur dalam kondisi lelap, bangun itu bahagia banget. Nah, itu maqamul jam'i, di mana manusia mengalami bersatuan dengan segala hal. Nanti Abang Dan yang akan lebih jelaskan. Kemudian orang yang sampai kepada kesatuan ini disebut dengan Abdullah atau hamba Allah. Nah, disebut dengan hamba. Atau disebut juga istighraq, orang yang tenggelam dalam cinta Tuhan. Nanti makom jam ini juga disebut makom cinta. Sampai kepada istighraq atau tenggelam dalam kesatuan atau cinta kepada Tuhan. Nah, sehabis itu, orang yang sudah sampai di sini melihat kesatuan pada segala sesuatu, mereka turun kepada makomul tafsil. Mereka melihat kembali yang namanya perbedaan. Ada lagi Bung Dame, ada lagi Ustadz Andi, ada Ibu Juliet, ada Ibu, dan seterusnya. Melihat banyak perbedaan. Ada lagi atas, ada bawah, ada suffering, ada happiness, ada meaniness yang dilihat. Tapi ketika sudah turun, mereka sudah sampai sudah disebut dengan makom tafsil jam. Mereka sudah punya pengetahuan atau mereka sudah punya pengalaman tentang kesatuan. Jadi disebut mereka sudah melihat keragaman itu satu dan satu itu beragam. Nah, ini mereka lah yang disebut dengan al-mukarram di ayat ini. Ini kenapa mereka minuman tasnim atau minumannya disebut dengan tasnim. Tasnim tadi secara bahasa artinya sesuatu yang tinggi. Makanya orang yang sampai di sini makomul jam'i memang mengalami sesuatu yang sangat bagus, sangat dalam, sangat disebut orang yang tenggelam dalam cinta atau mabuk dengan cinta. Tapi orang yang turun dan membantu banyak orang lain disebut dengan orang yang dikatkan dan minumannya tasnim. Minumannya sesuatu yang secara artinya tinggi. Nah, sehingga kenapa mereka lebih minuman tasnim? Karena mereka tidak tenggelam dalam cinta kepada Tuhan, tapi juga sampai kepada makom ini mereka menarik manusia untuk kembali naik ke atas ini. Ini piramida perjalanan manusia. Dinaik bersatu dengan Tuhan, turun bersama dengan Tuhan dan menarik manusia untuk sampai kepada kesatuan. Nah, mereka disebut dengan orang muqarrabun. Nah, mereka juga di sini disebut dengan maqamul istiqomah. Di sini nanti mereka berdiri sebagai standing as awareness. Ini nanti ada penjelasan bahwa orang yang sudah berada dalam sudah melihat kesatuan segala hal dan kemudian kembali ke keragaman, mereka harus sampai kepada maqam istiqomah. Nah, maqam istiqomah nanti akan menjelaskan. Nah, ini penjelasan, insya Allah Bang Dame lebih paham bagaimana menjelaskan. Karena Bang Dame memang S2-nya mengenai ini. Kemudian atas nim itu yajri, itu seperti mata air yang yajri, yang mengalir. Nah, mata air yang mengalir, qila fi ghairil ahdud, itu dikatakan tasnim itu seperti
seperti mata air yang mengalir karena dia melihat kesatuan pada segala hal. Litajarrud anil mahal, maka tasnim itu tidak punya batasan karena dia kosong daripada sebuah tempat. Jadi sebuah air yang mengalir tanpa ada batas. Ta'ayyun bisuratin wa wasfihi wasifatin, tanpa dibatasi oleh suatu bentuk dan juga sifat. Itu tasnya. Nah, di situ kemudian ditambahkan lahum ma'a mahabbati sifat, tapi mereka juga ada cinta kepada sifat dalam pengertian mereka mengerti tentang, nanti ada penjelasannya di bawah, fi makomiha, pada makom. Nah, juga mahabbatu zat, mereka berada pada posisi mahabbatu zat as-sorfa, yang murni, tapi mamzujatum bisa robih, yang mana bergabung dengan minuman mereka, limusyahadatihim zat, karena mereka melihat zat, min waro'il hijab sifat, yaitu mereka melihat zat balik sifat. Nah, mana ada seperti ini penjelasannya. Jadi ini pembagian tauhid yang biasa pernah lihat atau orang yang pernah sebelum pembagian ini, bagian seperti ini yang akan selalu hadir. Jadi dalam tauhid derajatnya ada af'al, ada sifat, ada. Jadi orang-orang yang minum tasnim itu adalah orang-orang yang sudah mampu melihat bahwa segala sesuatu itu sampai kepada zat. Dia melihat zat atau melihat inti daripada segala sesuatu. Nah, dia mampu melihat intisari dari segala sesuatu. Orang yang sudah tidak mampu lagi dijebak dengan dengan pakaian, tidak mampu lagi dijebak dengan kata-kata, karena mereka adalah orang yang sudah mampu melihat sampai kepada sesuatu, nggak terjebak lagi pada sifat-sifat. Ya, misalnya orang menampakkan baik, lembut, nggak terjebak lagi seperti itu. Makanya dikatakan ainan yasrabu bihal muqarrabun. Nah, sebuah air mata tasnim itu adalah air mata yang mana minum orang-orang yang dekat. Muqarrabun tadi itu adalah orang-orang yang sudah sampai pada kesatuan tapi kembali pada pluralitas atau bias untuk membimbing manusia. At-tasnim ainun. Jadi tasnim itu adalah air mata yasrabu biha muqarrabun, yang minum darinya itu orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan karena kemunian yang dimiliki oleh tasnim. Siapa itu orang-orang muqarrabun? Di sini dijelaskan. Hum al-kamilun, mereka adalah orang-orang yang sempurna. Al-wasilun, orang-orang yang sampai ila tauhidiz zat, sampai kepada tauhid zat. Min ahli tamkin, mereka adalah orang-orang yang ahli tamkin. Nah, ini tadi saya jelaskan di atas, mereka adalah orang-orang yang ahli tamkin, yaitu orang-orang yang teguh. Qaimina billah, mereka selalu teguh pada Allah. Ini yang saya katakan, mereka teguh pada mereka teguh sebagai standing as awareness. Karena qaimina billah, mereka selalu teguh atau berdiri dengan Allah. Jadi orang yang sudah sampai makom tafsil. Di makomit tafsil bil istiqomah. Nah, di makomit tafsil atau pada pluralitas. Ketika orang sudah sampai makom zat, kembali lagi kepada pluralitas pada makom al-afal. Di sini dikatakan farkum baina ahlil istiqomah fi makomit tafsil wa ahlil istiqraq fi makomil jab'i. Nah, perbedaan antara orang yang berada di makomul istiqomah, di makomut tafsil kembali lagi bahwa makomut tafsil adalah meniness yang banyak. Wa ahlil istigraq, dan orang yang tenggelam dalam cinta,
fi maqamil jam'i, dalam makom kesatuan dengan segala sesuatu. Bihtilafi ismihim, mereka berbeda nama. Kalau istighraq disebut makomul ahlul istiqomah disebut dengan muqarrabun, kalau ahlul istighraq disebut dengan ibadullah. Ismihim wa ismu sarobihim, mereka berbeda nama dan juga mereka berbeda minuman. Tapi ma'ijadi hakikatihim, tapi ada sama hakikatnya, tapi wa hakikatu syarobihim, dan hakikat minumannya juga sama. Bi anna sammal muqarrabun, kenapa disebut dengan muqarrabun? Li isyari bil farqi ma'al qurb, dikatakan muqarrabun karena memberikan rasa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumya syarabuhum tasnim, kenapa minuman al-muqarrabun itu disebut tasnim? Li isyari, untuk memberikan rasa bi uluwi rutbah, dengan ketinggian posisi. Minuman mereka muqarrabun karena mereka minumannya tasnim. Tasnim adalah yang disebut dengan ketinggian posisi. Jadi semakin tinggi derajat seseorang, dia semakin melihat segala sesuatu itu semakin clear. Jadi kalau sesuatu yang kita lihat itu tidak semakin clear, nah itu semakin menandakan kita belum bisa melihat, tidak bisa lebih meninggi. Kemudian sumya ahlul istighraq bi ibadillah. Ahlul istighraq disebut dengan ibadullah atau hamba-hamba Allah. Lisyari, untuk memberikan rasa bil makruhiyah, dengan rasa keterpaksaan. Ma'al ikhtisas, dengan kekhususan al muazzana, yang diizinkan bil fana, mereka merasakan namanya peleburan dengan Tuhan. Sumya sarabuhum bil kapur, minuman mereka disebut dengan kapur. Kenapa? Karena kapur adalah minuman yang sangat putih, menunjukkan kesatuan. Li isyaril wahdah asorpah, menunjukkan kesatuan yang murni. Bayat al khalis, ya putih yang murni, tanpa ada perbedaan di dalamnya. Nah, jadi itu yang menjadi konsentrasi daripada tafsir Ibnu Arabi dari surah ini, yaitu minuman orang-orang yang sudah sampai kepada perjalanan spiritual yang tinggi. Ya. Ini kembali kita bisa lihat di pembagian yang sudah saya jelaskan. Jadi kembali, kalau maqamul jam'i, kesatuan, itu ahlul istighraq. Kalau sudah sampai kepada kesatuan dan kembali kepada minus, maka mereka disebut dengan muqarrabun atau ahlul istiqomah. Ya Bang, itu dari penjelasan Syekh Ibnu Arabi, insyaallah kita bisa kontemplasi bareng. Ya, makasih Kak Ustadz Andi Alfi. Ya. Ini memang butuh kontemplasi, keheningan yang sangat sangat apa ya, sangat khusyuk ini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita tadi sudah dibantu untuk mendapatkan penjelasan kunci-kunci dari Ibnu Arabi melalui pembacaan teks dari Ustadz Andi Alfi, bagaimana surat Al-Muta'affifin ini bantu kita melihat perjalanan batin kita ya. Saya ingin mulai lagi dari teksnya yang ada di Quran. Jadi orang yang sudah bisa melihat zat Allah, ya, maksudnya melihat itu begini teman-teman. Jadi uraian af'al, perbuatan, di balik perbuatan itu ada sifat yang menggerakkan atau nama. Ketika kita lihat muka orang cemberut, ya muka orang cemberut contohnya, itu ekspresi yang muncul nampak itu disebut perbuatan. Bahkan muka cemberut itu sampai gerak dengan tingkah yang buruk gitu. Di balik muka yang cemberut dan tingkah yang buruk itu ada di balik itu jiwa yang merasakan sesuatu. Ya, itu yang disebut sifat. Sifat. Nah, ingat ya, di awal itu dibahas dulu orang curang. Karakter curang.
Kalau karakter curang yang mendominasi di diri kita, maka afal yang keluar itu ya keburukan. Tapi kalau kita sudah bisa adil terhadap diri kita, sudah bisa tidak melebih-lebihkan, tidak ngurang-ngurangin, maka kita akan bisa melihat dari atas dipan-dipan perumpamaannya. Kita bisa menjadi pengamat yang jernih. Kita tahu orang itu nyebelin, tapi kita tidak menghujat dia. Oh, itu sifat itu mang nyebelin. Itu cemburu, itu iri, itu marah, itu dengki. Kita clear, tajam melihat. Kenapa kita bisa mahir melihatnya? Karena kita berada di atas dipan. Saya suka memaknai, menyaksikan dari atas dipan-dipan itu pengamat yang jernih gitu teman-teman. Kalau kita sudah bisa menjadi pengamat yang jernih, kalau berpikir positif masih terjebak Bu Pita. Dia maunya yang positif aja. Dia menolak yang negatif. Ini tidak menolak. Dualisme itu baik, buruk. Buruk yang wajah A, buruk yang wajah B, itu jadi menindas. Baik yang wajah A, baik yang wajah B, tanpa batas gitu. Afalnya itu ya kehidupan ini teman-teman. Ibarat kita menyaksikan satu komen-komen yang ribuan di sosmed, kita baca, tapi kita tidak terjebak gitu. Gitu. Nah, karena kita sudah bisa menjadi pengamat yang jernih, kita tahu esensi di balik itu. Esensi itu zat, yaitu yang tunggal, mengekspresi dalam bentuk ragam sifat-sifat, menampil juga dalam bentuk afal, perbuatan-perbuatan. Kita jadi tidak lagi curang di dalam diri kita. Maka kita akan mendapatkan khomar yang murni. Khomar yang murni. Kenapa menggunakan istilah khomar? Karena zaman dulu kenikmatan itu ya khomar juga, wine gitu. Makanya di surga itu sekarang kita ngerti. Surga itu di situ ada air, ada wine, ada khomar, tapi tidak memabukkan gitu. Ya, jadi itu teman-teman. Nah, dan campuran khomar murni itu adalah tasnim. Jadi dia bisa menikmati pertunjukan yang beragam itu. Kalau baru-baru ini kan kita menyaksikan pertunjukan Pilpres dan MK-nya sudah diputuskan, dualisme pro kontra, ada keragamannya juga. Mampukah kita tidak curang penilaian kita itu, teman? Meleset sedikit aja kita seperti Siratul Mustaqim, rambut di belah 7. Oh, udah ada nggak kena makom tasnim itu. Kalau mau lihat itu dalam kehidupan sehari-hari, lihat aja hubungan kita dengan orang. Betapa gampangnya kita cemburu, dengki, marah, sebel, kepoin orang, julitin orang, ya kan? Ya kan? Jadi itu itu gampang terjadi pada kita sehari-hari. Ya, baik itu pada hubungan yang sangat terbatas, atau kalau mau dilihat pada diri kita, kita lihat aja rekaman file-file batin kita. Ingat waktu SMA, ingat 3 hari yang lalu, ingat 10 hari yang lalu, betapa kita masih curang menilai peristiwa itu. Fokus kepada pengamatan diri kita, self-inquiry, tidak menilai orang, itu juga banyak orang belum belum kelar gitu. Jadi apa yang disaksikan Ibnu Arabi ini nggak ngerti dia. Ingat ya, jadi campuran khomar murni itu berarti cinta murni, asik. Dia bisa bedakan antara nafsu dan cinta yang murni. Nafsu itu kan turunannya banyak kan. Nah, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah gitu. Mata air itu ngalir aja inspirasi itu, dia ngerti gitu dengan cepat.
Saya suka analogikan juga ya, melihat yang tunggal saat yang sama keragaman itu seperti analogi menyaksikan pertunjukan wayang atau film. Ingat ya, dalam film itu, di panggung film itu, ada protagonis, ada antagonis, ada pengikutnya gitu ya, ada penonton yang sok tahu terhadap film itu, tapi orang suka lupa pandangan dari sutradara yang bikin film. Jadi melihat dari atas dipan-dipan itu seperti mata sutradara. Sutradara yang bikin adegan kejam, adegan cemburu, adegan kebaikan, kemuliaan, dia yang bikin. Gitu. Jadi mata sutradara itu sudah sampai penyaksian esensi. Gitu ya. Nah, terus sesungguhnya orang-orang yang berdosa, nah ini orang-orang yang masih belum bisa menyaksikan dari kejernihan, adalah orang-orang yang dulunya di dunia menertawakan orang-orang beriman. Kan kadang-kadang orang-orang beriman, orang-orang sadar itu di panggung dunia ini kayak dibully gitu. Tapi sebetulnya dia senyum-senyum sendiri melihat pertunjukan kehidupan ini. Dan apabila orang-orang beriman itu lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ya, diledek lah. Ya, lihat tuh orang itu yang sok-sok sufi, gitu kira-kira. Kayak kedip-kedipan mata gitu. Ini bahasa bumi banget ya, padahal sebetulnya ini metafisik. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira, ngeledek lah gitu. Ya, itu orang-orang nggak ngerti. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat, katanya. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga orang-orang yang mukmin. Ya, di sini saya terjemahan Departemen Agama. Dan pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Jadi di makom saat itu, nah itu kan dia nggak ngerti, orang-orang beriman malah yang menertawakan tanda petik orang-orang yang nggak sadar itu. Kenapa? Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat uraian Ibnu Arabi ini semua penyaksian batin ini. Tadi kan ada segitiga yang ditampilkan Ustadz Andi, teman-teman. Itu bisa dipakai sebagai struktur berpikir kita. Di atas itu makom jam'i ya, makom kesatuan, itulah orang-orang yang tasnim, makom tinggi. Dia adalah hamba Allah gitu. Orang yang sudah pasrah pada permainan kehidupan. Jadi saya suka bilang begini teman-teman, kalau kita itu tidak sebagai khalifah, setidaknya hamba Allah. Itu ada pada kita. Jadi kita tidak mengubah macam-macam, tapi kita ikut aja alurnya sang sutradara. Kita juga dapat makom tasnim, kita juga dapat kafur gitu, dapat juga dapat juga khomar murni, teman-teman. Kalau kita makom khalifah, kita bisa mengubah permainan. Kita menjadi sang sutradara, nulis skrip. Tapi enggak, itu juga nggak apa-apa. Saya suka ditanyakan, kalau dalam relationship, bagaimana dengan seorang istri yang suaminya angkuh sombong? Bisa nggak dia makom tasnim? Bisa. Contohnya istrinya Fir'aun, Asia. Sampai air hayat dia menerima pasangannya begitu, tetapi dia bisa melihat menyaksikan makom tasnim. Buktinya apa? Dia bisa menyiapkan generasi yang akan menumbangkan Fir'aun. Siapa? Musa. Ingat ya, yang mendidik ini, Musa itu dididik oleh dari rumah Fir'aun yang diambil di sungai Nil. Itu contoh yang bagus tuh untuk membuktikan bahwa jangan dikira kayak ibu negara gitu, ibu pemimpin itu nggak ngapa-ngapain. Nggak. Dia nggak tampak, tetapi dia yang menyiapkan penerus gitu. Ketika si arogan itu harus selesai. Ya, jadi banyak tadi istilah-istilah bagus sih, boleh dicatat nih teman-teman.
ya, istiqro tenggelam gitu ya. Dan apa ya, saya suka juga apa perumpamaan dari satu guru lagi, guru non dualitif Surupet Spira, itu juga belajar tentang Syekhul Akbar. Kalau misalnya teman-teman punya laptop ini ditampilkan seluruh gambar, makom kesatuan itu pada saat kalau tenggelam itu layar belum ada gambar. Layar tok teman-teman, kosong, ya nggak? Kosong bukan tidak ada ya, no appearance, jadi nothing, bukan nothing. Kalau nothing tidak ada, jadi seperti kita tidur pulas, itu bukan tidak ada apa-apa. Ada tapi nggak ada yang menampil itu. Tidur pulas itu sebetulnya tasnim juga. Tidur pulas, enak nggak tidur pulas? Kalau orang lagi tidur pulas, kita maki-maki, santai nggak dia? Goblok lu, tolol lu, gimana sih lu? Nah itu tasnim juga tuh, ya, tenggelam gitu. Tapi kalau orang yang sudah hening, sepi di keramaian, apa nyepi dia, meditatif orangnya, dia ngelihat hiruk pikuk itu dia tidak terganggu. Nah orang lagi mimpi, itu terlalu tenggelam dalam afal gitu. Ya, kalau kita mimpi, wah gitu, nggak bisa kita menjadi pengamat itu kalau orang mimpi. Apakah itu mimpi buruk atau mimpi indah, sama aja. Jadi orang mimpi itu adalah orang yang terlalu fokus pada gambar gitu. Jadi layar saja, belum ada gambar, itu tidur pulas, tenggelam. Begitu muncul banyak gambar, ada 40 orang nih. Nah, kita fokus pada gambar. Kalau film horor, oh kita pada itu cuma layar gitu. Itu balik ke makom tasnim. Itu cuma layar. Nah, misalnya nih di 40 gambar ini, ada satu gambar yang kita nggak suka. Gambar itu nyebelin deh. Hanya ada satu orang yang tidak dia suka di gambar ini. Itu semua penerangan di sini nggak masuk buat dia. Jadi bisa nggak kita perbedaan gambar yang banyak ini, ada 40 gambar, ada gambar Dame, Andi Alpi, ibu-ibu semua di sini, tapi kita tetap sadar yang satu di balik itu namanya makom tasnim. Tapi pada saat yang sama sadar keragaman. Tafsir kan? Tafsir saja ada makom tafsir itu yang sadar keragaman, sadar juga kesatuan. Nah itu orang yang di dekat. Jadi teman-teman sekalian, kalau dalam konteks analogi layar dan gambar ini udah dipahami, maka sekarang kita buka mata dengan panca indera, kita melihat dalam konteks 3D gitu loh Bu kita. Jadi setiap kita ngelihat, wah banyak banget kan di alam semesta makon keragaman. Nah, terbiasakanlah meditatif, sadari yang memandang, bukan mata ya, sadari sang kesadaran yang menjadi penyaksi segala sesuatu. Seperti di surat Fusilat 4153 itu kan dibilang, kami akan tampakkan tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada dirimu sendiri. Hatta sampai kamu menyadari di sana ada al-haq, baru tidak cukupkah bagi kamu Tuhanmu menjadi penyaksi segala sesuatu. Sang roh dalam dirimu itu, sang kesadaran, itu menjadi penyaksi keragaman dan kesatuan. Aku yang tunggal yang ada di diri kita masing-masing itu satu, itu makom zat. Saya suka ajak prakteknya itu begini teman-teman. Ketika kita sekarang nih bernapas dengan sadar, inhale, exhale ya, Pak Rijal ya, inhale, exhale gitu ya Bu Rita ya. Coba tanya sadari, itu siapa yang bernapas? Tapi jangan dijawab, kita tanya tapi disadari. Apakah yang bernapas itu laki? Tidak. Apa dia perempuan? Tidak. Apakah dia tua? Tidak.
Dia hidup. Nah, salah satu sifatnya dia, Bu Pita, adalah hidup. Al-Hayyu. Sifatnya lagi adalah kasih. Rahman. Adil. Damai. Asmaul Husna. Nah, ini salah satu keunikan dari Vedanta, teman-teman. Itu tidak terlalu mutar-mutar. Dia langsung self-inquiry. Yang disebut makom zat itu apa sih? Ya diri sejati. Pada saat kita kembali ke diri sejati, no appearance, gak ada badan, gak ada pikiran, gak ada emosi, gak ada memori. Yang ada apa? Nah, standing as awareness kan? Itu disebut kekuasaan. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Al-Hayyu, yang hidup. Al-Qayyum, tidak ngantuk, nggak tidur. Jadi, Ustadz Andi Alfi dan teman-teman, ketika kita sudah sadar makom ketasnim yang tunggal, turun ke bawah, baru bawa itu. Bismillah bersama Tuhan. Ada emosi, ada sifat marah, ada sifat kesal. Kita sadari itu karena di panggung dunia itu kita kayak tertidur itu, ya itu nggak ada bedanya orang suci sama orang gila kan nanti itu kan dimarahin, di aja itu anteng aja gitu kan, cuek bebek gitu. Dianggap aneh jadi, tapi jadilah makon tasnim yang turun itu yang sadar. Makanya kita sebetulnya mengalami makom tasnim itu, tapi tenggelam itulah tidur pulas. Tidur mimpi itu penggambaran terlalu asik pada afal dalam bentuk imajinasi. Terlalu ribet dengan sosmed, itu terlalu ribet pada afal. Nah, kalau kehidupannya terlalu ribet pada panggung kehidupan ini, makanya perlu meditatif. Saya kira itu Ustaz Andi ya, jadi clear ya. Nah, sekali lagi, ingat-ingat teman-teman, ini 3 segmen ini kita buat nih. Sebenarnya nggak cukup. Harus ingat perjalanannya itu dari sifat curang-curang itu dilewati, nggak boleh ngelebih-lebihin, nggak boleh ngurang-ngurangin. Kalau itu belum lewat, itu susah itu untuk masuk makom di atas dipan-dipan. Ya, jadi tadi itu setelah diterangkan dengan sangat elaboratif oleh Ustadz Andi, maka terakhirnya kan beliau bilang kan, maka pada hari ini orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Itu maksudnya bukan nanti ya, di makom tasnim itu lah, gimana lo yang sedang ngeledekin gue gitu kira-kira. Tapi ini bahasa Quran kan bahasa psikologi banget. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang santai-santai sambil ngeteh, ngopi, udah nggak terganggu gitu secara batin ya. Baru sesungguhnya orang-orang yang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi teman-teman, ketika ketika kita menyaksikan pertunjukan kehidupan ini secara partikular, lokal dalam hubungan personal kita dengan orang, keluarga, komunitas, sampai level negara, bahkan internasional, kita bisa menjadi di makom tasim. Begini yang terjadi di Palestina, Irak, Iran gitu ya, Ukraina, di Cina, di ini. Kita lihat di sosmed kan sekarang. Kita paham keragamannya, sifat-sifat di balik itu, tapi juga kita paham dari pandangan zat. Wah, ini, halo, halo, Kedengeran jelas ya? bang, kedengeran. Ya, Ya. pada terdiam tadi sebentar, kita tenggelam, ya, tenggelam sekian. Nah, kalau kita dalam keheningan itu lama istiqomah, kita nanti akan mahir melihat keragaman itu juga saat yang sama adalah yang tunggal.
nggak terjebak lagi. Silakan teman-teman. Gimana Ibu Pita pingin saya ngecek pemahamannya yang sudah diuraikan tadi, dapat nggak? Dahsyat ini Bu. Bang Dame, makasih Ustaz Andi. Uh, kontrasi Bang dengan refleksi yang kejadian memang apa, akhir-akhir ini juga kejadian. Kecil Tapi nggak banget apa-apa. suaranya Mbak. Yang tadi ya suaranya kecil ya. Suara saya kedengaran. Kecil banget. Oke, ntar saya ganti dulu. Ya, sekarang mudah-mudahan lebih Ya, lebih keras. Ya, iya Bang. Tadi yang Ustadz Andi maupun Bang Dame sampaikan ya relate dengan kehidupan tulang. Saya selalu refleksi aja dengan yang kejadian-kejadian dekat. Nah, ada hal yang perlu yang mau saya tanyakan adalah tadi kan ada afal ya, kemudian sifat dan zat. Kalau nggak salah, apakah ini benar yang Bang Dame sampaikan adalah ketika kita merefleksi afal, kemudian eh, kita menyadari, Maaf, tidak terdengar sama sekali ya. ya, kita menyadari bahwa sebetulnya ada yang hidup, zat hidup, ada yang kasih di situ. Itu apakah memang antara afal dengan zat di sifat itu, Bang Name, Ustadz Andi? Eh, Tadi agak bolong buat saya, bolong di afal kan mimpi-mimpi itu ya, Bang Dame ya. Eh, untuk bisa melihat itu, melihat apa yang terjadi itu. Kita bisa mimpi, kita ikut di situ, tapi kalau kita menyadari bahwa sebetulnya ada zat lah, bukan zat, tapi sifat, sifat di balik itu semua. Bisa di sayanya, bisa di orang yang saya berinteraksi, itu adalah sifat hidup, sifat kasih sayangnya gitu. Mencoba untuk seperti yang tadi Bang Dame sampaikan, jangan dipilah yang positif atau negatifnya, tapi dua-duanya kita kita akui, kita accept gitu ya Bang ya. Memang ada sifat itu, ada muncul sifat itu. Nah, hmm, apakah juga kalau saya masih positif negatif ya gitu Bang, apakah walaupun yang pada saat ini penyetaraan negatif itu adalah sebetulnya sifat dari Allah, kita balik ke sana gitu Bang. ya, ya, baik, baik. Terima kasih Bang. Saya ingin kembali ke analogi layar ini, Bu. Teman-teman kan semua menyaksikan layar ini. Ada ya layar ini, terus saya bisa ganti-ganti apa yang tampil kan? Ya, apakah ini negatif? Bukan dong, dia penampilan aja, Bu. Jadi salah satu latihan supaya kita tidak berada di makom curang, batin yang curang. Kita lihat as it is gitu, bukan harusnya gitu. Yang ada begini gitu. Itu dulu dipahami teman-teman. Apakah dengan saya tampilkan bentuk seperti ini teman-teman jadi lantas tidak percaya pada yang ngomong? Ya. Ya, ini analogi sederhana. Nah, ketika saya kembalikan seperti ini misalnya, ya, apakah itu mengubah pandangan Ibu tentang kebenaran yang sama? Ya, tetap pandangan yang sama. Gitu ya, Bu ya. Ya. Nah, jadi dia tetap layar yang sama. Apakah di layar itu yang tampil film horor, film pembunuhan, pemerkosaan, bahkan pemandangan yang indah gitu. Dia tetap layar. Nah,
Banyak orang ketika dia terlalu fokus pada apa yang tampil, ketika ada yang tampil maka ada penilaian. Enak gak enak, baik atau buruk. Tapi kalau kita tetap menyadari inti latar di balik yang tampak itu, ketika yang tampak itu secara sampai ke fisik itu disebut afal. Katakan begitu ya. Ketika di balik afal itu ada tadi itu sifat atau nama. Sifat. Ini sifat marah, ini sifat sedih. Kalau dalam konteks psikologi ya. Tapi sifat-sifat itu datang dari dalam metafisika Islam. Itu Asmaul Husna. Kan Allah kan ada nama yang menghidupkan, mematikan. Nah, ini struktur metafisika Ibnu Arabi ini itu membantu kita bisa memilah-milah. Kadang kita makom kesatuan tafsil tadi, tasnim tadi hanya tenggelam aja. Itu saya analogikan seperti pengalaman tidur pulas. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang nampak, itu berupa af'al dan sifat, itu mimpi, terlalu larut gitu. Begitu kita bangun, kita bisa mengamati mimpi tadi, kita ulang ceritanya dengan mengingat. Oh tadi begini. Tapi banyak orang masih kesal kadang-kadang. Nah makanya Nabi bilang, kehidupan dunia ini, kalian sedang tidur dan mimpi. Kalian belum bangun. Ketika kamu mati, baru kamu bangun. Mati beneran kiamat kubro loh, surat An-Naba. Makanya kalau orang sudah kiamat kubro, sudah sadar pada makom zat, memandang mati itu udah beda. Bukan lagi mati seperti kita lihat ada mati biasa. Itu beda-beda. Itu yang disebut mati sebelum mati. Belajar matilah sebelum mati, kata Nabi. Jadi keluar dari penilaian otomatis baik buruk itu susah banget, Bu. Makanya perlu standing as awareness. Itu seperti siratal mustaqim gitu. Kalau sudah ada tendensi individu, sudah. Itu curangnya gampang banget. Makanya kan Al-Muta'afifin ini teman, judulnya itu Al-Muta'afifin loh, bukan tasnim loh. Ingat ya, surat ini bukan judulnya tasnim, harusnya tasnim. Tapi Al-Muta'afifin, orang-orang curang. Jadi kita ini semua orang-orang curang. Dikasih tahu kan di ayat bagian awal tuh, sampai satu titik nanti kita bisa tidak berlebih-lebihkan, tidak terlalu ngurang-ngurangin, kita mulai mau disebut netral dulu. Dari pandangan netral itu, oh di netral itu ada, di esensi itu ada kasih sayang, ada adil, macam-macam. Asmaul Husna kalau mau diurai. Itu sifat, nama-nama kalau menampil. Menampil lagi sebagai af'al. Jadi teman-teman, ini tidak bisa dogmatis. Ini mesti suluk masing-masing. Kalau yang saya bagi belakang ini, self-inquiry sendiri. Gitu. Ya Bu ya, jadi misalnya kita lagi marah Bu, kita bisa ngecek, ini marah saya ini dari mana datangnya? Kan muncul tuh personality dari dalam. Apakah ini marah dari kasih sayang untuk mendidik? Atau marah ini akibat dari trauma masa lalu? Makanya marahnya seorang arif, seorang orang suci, itu beda sama orang curang, beda. Tuhan bikin gempa. Apakah Tuhan marah? Ya bisa aja kita bilang marah. Tapi bisa jadi Tuhan itu adil. Hukum alamnya bekerja untuk keseimbangan. Jadi bisa dicek tuh sehari-hari teman-teman. Apakah saya sudah memandang dari atas dipan-dipan, atau saya tergelincir lagi seperti para pendosa yang merasa lebih tahu gitu. Ya Bang. Tapi nggak apa-apa kan Bang ya dalam itu kan proses ya ketika kita menilai
itu kan proses ya Bang ya. Tetap standing is awareness, muncullah tadi sifat-sifat itu proses ya Bang ya. Nggak apa-apa di situ. Karena itu yang Bang Dami juga, itu susah, memang susah sih Bang. Memang susah banget. Nah, Yes. paling jauhnya, paling jauhnya saya cuma bilang maaf lahir batin ya kepada orang yang saya berinteraksi karena memang dia mengecewakan saya misalnya begitu ya saya minta maaf. Saya ingat siapa Mas Sony yang selalu bilang, "Ah, udah kalau ada yang mengesalkan kamu bilang aja maaf lahir batin, entah karena kejadiannya apa gitu Bang, bisa yang ini bisa juga yang dahulu." Itu aja saya ingat dulu sih, paling paling gampang gitu untuk apa ya, mereda meredakan diri pada saat ini gitu, Bang. Jadi karena itu Bu Pita, kenapa penting kita meditasi, zikir, sampai kita hening betul. Dari kesadaran hening kontemplatif itu, kita jadi ngerti layar-layar tadi, Hmm, ya. Jadi ya, buah dari zikir dan kontemplasi itu jadi tauhid jadi. Oke. baik. Makasih Ustadz Bang. Andi mau nambahin atau kita teruskan dulu? Ya, saya nambahin dikit bahwa ini memang agak perlu latihan sih Bang. Jadi inti daripada kenapa ini untuk aja 2 kali seminggu ya pelajaran ini tuh. Kalau sering berulang terus apa yang kita pelajari tiap minggu ini itu membantu untuk menilai sesuatu. Waktu ibu saya meninggal, karena kan kita sebulan waktu belajar kontemplasi 15 pertemuan itu membantu sekali dalam memahami apa yang saya rasakan waktu itu. Itu menolong banget, apalagi dengan dibantu dengan penyingkapan dan penjelasan kami. Ada lagi Seping Poiri, itu membuat kita lebih tegar menjalani apa yang kita alami dalam kehidupan. Itu dari saya. Kan Nah, Budini, jadi iya. Jadi teman-teman sekalian, pada waktu Ramadan kemarin kan ibu saya meninggal ya Bu Dini ya. Itu kita lagi bahas An-Naba tuh, kiamat itu. Nggak jauh-jauh lagi Ustadz Andi Alfi ibunya meninggal coba. Bisa dipahami teman-teman nggak posisi kita berdua. Langsung tester, dites. Gimana cara melihatnya? Jadi tadi Ustadz Andi Alfi bilang ke saya juga cerita, Bang, wah kalau saya nggak ikut kajian ini, belajar begini, mungkin agak oleng saya itu ngelihatnya gitu. Gitu ya. Nah itu kan dalam konteks yang berbeda. Gimana dengan kehidupan yang kita lihat? Pak Rizal silakan, nanti baru Budini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya Bang silakan. Dani, Andwi. Eh, Sebenarnya terima kasih banget gitu kan dengan apa yang disampaikan pagi hari ini. Jadi setelah saya membaca bukunya Bang Dami, kemudian saya belajar pelan-pelan, terlihatlah masa-masa lalu kan. Dulu yang pernah bagaimana itu mabuk dan cinta itu Bang. Jadi kan dari situlah merasakan semua itu gitu kan. Tapi waktu itu masih memandangnya di sisi negatifnya gitu kan. Dan terusnya dan seterusnya. Jadi, rasa itu yang dibawa terus. Bagaimana itu mabuk, bagaimana itu cinta gitu kan. Dan dari kedua rasa itu yang menjadi asik gitu kan. Walaupun saya juga mendengar juga apa yang pernah Bang Dami ceritakan tentang misalnya Rumi itu kan gitu. Gitu. Nah, jadi untuk eh, dua hal itu yang saya apa namanya saya ingat dan kenang mana itu rasanya Bu, bagaimana rasanya itu cinta gitu. Memang eh, kedua hal itulah yang menjadi kelihatan atau kedekatan itu. Kemudian yang satu lagi antara self inquiry dengan zikir nafas itu kalau pemahaman saya itu agak sama itu ya, Bang, ya kira-kira seperti itu.
Dan kemudian yang di pelajaran yang pagi ini yang saya tangkap itu keragaman itu satu itu adalah keragaman. Mungkin itu dulu nanti saat kita bisa bincang-bincang lebih panjang. Maka Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rizal. Ya, teman-teman sekalian, pembahasan ini memang perlu kita kontemplasi setiap saat. Jadi sama seperti Ibu Penny ini, betul Bang Dami, makin sering meditasi, apalagi dalam keramaian, maka makin cepat kita menyadari apa yang sedang terjadi saat kita marah. Marah karena apa? Bahkan tanya dulu pada diri sendiri, perlu marah nggak sih? Nah itu kan sebetulnya bentuk dari self-inquiry gitu. Jadi kita tidak lagi, ya marah itu wajar aja, tapi kita jadi periksa dulu. Ini marah ini datang dari mana gitu. Dari sifat diriku yang mana, dari egoku yang mana, dari traumaku yang mana. Semakin kita sadar jati diri, perlu nggak sih marah? Nah gitu, jadi mulai ada begitunya gitu. Perlu nggak sih cemburu? Tapi kalau itu masih ada keluar, ya udah dia saat itu lagi keluar, tapi langsung tepat disadari gitu. Gitu kira-kira. Ya, makasih Pak ya. Ibu Dini, Terima kasih Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya om ya, soalnya ya, tidak pantas gitu untuk ditampilkan. ya, Saya sebetulnya sangat senang sekali dengan pembahasan kita selama per 2 minggu setiap minggu, per 2 hari per tiap minggu. Dan ternyata hari ini merupakan satu pembahasan yang sebetulnya saya melakukan introspeksi, ternyata membawa banyak sekali kedamaian ya. Terus terang aja saya kemarin mendapatkan gempuran habis-habisan, baik buat diri pribadi saya maupun hal-hal lain. Ada yang dilakukan oleh orang yang saya percaya, ada yang memang kenyataan. Saya kemarin down banget, tapi terus saya pikir apa yang kita pelajari. Saya mencoba untuk naik ke atas karpet, melakukan self-inquiry, dan ternyata saya tahu bahwa banyak ego saya yang memberikan masukan pada diri saya untuk merasakan kesel, sedih, benci, marah, dan lain sebagainya. Dan itu didukung oleh lingkungan saya juga. Mereka juga marah, kesel, dan lain sebagainya. Saya pikir-pikir kalau emang benar kali Bang Dame, kalau kita teruskan dengan perasaan-perasaan yang muncul, berat sekali hidup ini. Jadi masalah itu jadi makin tajam, makin menghujam saya sendiri. Lalu saya coba pikir, saya mau keluar dari ego saya. Ini kan ego saya ya, tapi sebetulnya kan ada sisi baik yang Tuhan ingin tunjukkan gitu. Mulai kebuka sedikit, oh ya ada mungkin itu lebih baik buat saya, mungkin akan lebih tenang buat saya. Dan ego saya mungkin karena ada mungkin ya karena merasa harga diri dan lain sebagainya. Jadi memang saya kontemplasi semalaman, saya nggak bisa tidur ya. Terus saya sangat menunggu pembahasan ini, ternyata pembahasan ini tuh betul-betul memberikan jawaban. Setelah saya berkontemplasi, saya berpikir, saya coba untuk keluar dari diri saya, masih dalam karpet, terus lihat ke bawahnya sebenarnya apa yang terjadi, terus timbul rasa tenang. Tenang, yang dia saya mau balas, mau marah, mau, tapi saya pikir, enggak lah, itu kan itu semua berbeda kita. Nggak bisa ada orang yang sama. Hanya 3 perbedaan ini mau kita apain? Kalau kita tenang terus, kita sakit terus. Jadi mendingan saya hijrah aja. Ya sudah, saya tetap tidak marah, saya tetap berkawan, tapi tidak bisa saya terus bergaul dengan orang seperti itu, karena itu bukanlah hal yang cocok buat saya. Apakah itu satu hal yang setuju Bang Dame, Ustadz Andi, hal yang tepat bisa saya lakukan? Atau bagaimana? Saya sendiri juga masih di dalam pertimbangan-pertimbangan. ya. Mungkin demikian, Bang. Makasih Bu Dini. Jadi peristiwa ini kita bisa lihat perumpamannya kan dari atas dipan-dipan. Ya zaman dulu kan apa dong perumpamannya. Jadi sang pengamat gitu.
Semakin sering kita standing as awareness, kalau yang populer saya kenalkan belakangan ini, atau melihat dari sisi Allah gitu, dari sisi sang sutradara, dari sisi sang aku roh, maka emosi-emosi itu tetap kita sadari, tetapi tidak lagi dia merajai gitu loh. Maka yang ada adalah orang menghina kita tampak di luar, diledekin. Kan tadi dibilang, orang-orang mukmin itu kan diledek sama orang-orang pendosa gitu. Iya kan? Ya itu orang nggak ngerti itu Iya. gitu, kedipin mata. Tapi di dalam hakikat di dalam batin kita terang, kita santai gitu. Kalau satu saat pun ibu memang aktingnya perlu marah, tidak apa-apa juga. Perlu marah nggak sih? Nah itu kita nanya, inquiry dulu. Nah pertanyaan ibu Dini, apakah ini benar? Saya sebetulnya mengatakan gini aja. Kita kan saya juga cerita pengalaman saya, Bu. Saya selalu berujuk pada apa yang saya alami, bukan apa kata orang. Ibu verifikasi sendiri aja. Oh, lebih asik kan begini. Jadi tidak lagi terjebak kita didikte oleh pendapat sosial. Oke, kita dalam sopan santun, etika. Iya, etika. Tetapi itu semua kan tergantung siapa yang menilai kalau di panggungnya gitu. Nah, kita udah nggak Iya, lagi betul. batin kita didikte oleh pendapat sosial, bukan. Kita menghargai, menghormati pendapat orang, tapi kita tidak didikte kebahagiaan kita oleh mereka. Pada saat yang Ya. sama kita juga menyaksikan ego kita nongol di dalam pertunjukan itu. Nah, kita mundur Ya. lagi, kita menonton dari atas dipan-dipan ego kita itu. Iya betul Bang. Memang lingkungan maka kamu mesti marah. Tapi ketika saya coba untuk melakukan kontemplasi, perlu nggak saya marah ya? Menurut dari diri saya itu muncul nggak perlu marah karena itu dampaknya akan sangat buruk dan tidak appropriate. Hanya saya marah karena ego saya masih sangat kuat. Tapi ketika saya lihat ke atas, walaupun lingkungan mendorong sosial ya, kamu mesti marah, kamu mesti pertanyakan, kamu harus tunjukkan keadilan. Memang kalau dari sisi ego saya memang begitu. Tapi kita saya naik ke atas, oh, nggak begitu juga ya. Karena ternyata kondisi itu kalau saya lalui dengan baik, justru memberikan hikmah yang mungkin hari ini saya belum tahu. Ya, Tapi saya menyadari bahwa ini itu yang baik nanti buat kedepannya gitu loh. Itu yang sekarang muncul pada diri saya setelah saya melakukan kontemplasi, saya berpikir, saya nggak tidur, saya mati, saya rasakan, terus saya butuh pendapat orang masuk ke dalam. Tapi lama-lama pikir, oh oke, saya harus jadi diri saya sendiri yang melihat itu secara jernih, dan saya memutuskan tidak mau marah, tidak usah marah, tapi syukuri saja karena mungkin akan yang menjadi baik. Walaupun sangat berat, itu perang-perangnya itu berat banget. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Dini. Ustaz Andi Alfi mau nambahin? Sedang menikmati tenggelam nih. Iya, iya, betul. Baik, teman-teman. Alhamdulillah ya. Oh, ini kita teruskan lagi ya, nanti ya. Apa nanti Iya. berikutnya, berikutnya, Ustaz Andi? Selanjutnya surah Al-Insyiqaq kita pindah ke surah yang baru. Surah 80. Tentang apa ya itu? Insyiqaq secara bahasa artinya terbelah lagi. Jadi sama dengan infitar, cuman agak beda asalnya dikit. Nanti insya Allah pada hari Sabtu. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah nanti dikabarin lagi, kita usahakan 2 kali seminggu ya. Insya Allah. Ustaz Andi semangat terus ya untuk nerjemahinnya gitu. Terima kasih Terima kasih teman-teman. banyak Bang Damai, Ustadz Andi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz Tapi Andi, Bang Damai. terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.